dari Yesus mengarahkan kita pada pertumbuhan spiritual dan pemulihan jiwa. Datanglah ya Allah Roh Kudus. Salve. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda Katolik yang terkasih dalam Kristus. CSSS dalam Mimbar Renungan Katolik kembali hadir menemani akhir pekan kita kali ini dengan permenungan Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30 yang diberi tema Belajar dari Yesus, mengarahkan kita pada pertumbuhan spiritual dan pemulihan jiwa. Saya, Novis Teresia Pagan, akan membawakan renungan ini dalam kemasan yang lebih sederhana. Bapak, Ibu, saudari-saudara, kaum muda Katolik yang terkasih dalam Kristus. Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30 berisi tentang kerendahan hati dan kelegaan bagi mereka yang datang kepadanya. Mari kita refleksikan beberapa poin penting dari teks ini. Yang pertama, pengenalan yang eksklusif oleh Allah. Yesus memulai dengan bersyukur kepada Bapa karena hanya melalui kehendaknya yang ilahi, penyingkapan kebenarannya dapat diterima oleh manusia. Allah mengungkapkan dirinya kepada orang-orang yang rendah hati, sementara pengetahuannya disembunyikan dari orang-orang yang sombong dan berpikiran tinggi tentang diri sendiri. Yang kedua, kebijaksanaan yang tersembunyi dalam Yesus. Yesus mengklaim sebagai anak Allah yang unik, yang mempunyai otoritas untuk menyatakan kehendak Allah. Ia adalah sumber segala kebijaksanaan dan pengetahuan. Mereka yang datang kepadanya dengan rendah hati dan iman akan mendapatkan pengertian dan pengetahuan yang tidak dapat mereka dapatkan melalui kebijaksanaan manusia semata. Yang ketiga, kuk yang mudah dan beban yang ringan. Yesus mengundang orang-orang yang lelah dan berbeban berat untuk datang kepadanya dan memperoleh kelegaan. Dalam konteks ini, kuk merujuk pada belajar dan mengikuti Yesus, sedangkan beban merujuk pada peraturan-peraturan dan hukum agama yang berat dan membebani manusia. Yesus menjanjikan bahwa mengikutinya akan memberikan kelegaan, kebebasan, dan kehidupan yang bermakna. Yang keempat, belajar dari Yesus. Yesus mengajak kita untuk belajar daripadanya, karena ia lemah lembut dan rendah hati. Ketika kita memperoleh pengetahuan tentang Yesus, kita juga memperoleh pengenalan akan karakternya yang penuh kasih dan penyayang. Belajar darinya mengarah pada pertumbuhan spiritual dan pemulihan jiwa. Yang kelima, menemukan istirahat dalam Kristus. Yesus menjanjikan istirahat bagi jiwa yang lelah dan terbebani. Ia mengakui bahwa hidup di dunia ini seringkali penuh dengan penderitaan, kekhawatiran,
dan beban yang sulit ditanggung. Namun, ketika kita menemukan istirahat sejati bagi jiwa kita dari beban dosa dan hubungan pribadi dengannya, membawa kedamaian dan kelegaan yang tak tergantikan. Dalam refleksi iman kita tentang Injil hari ini, kita diingatkan untuk menjauhkan diri dari kesombongan dan pemikiran tinggi tentang diri sendiri. Sebagai gantinya, kita harus datang kepada Yesus dengan hati yang rendah hati, percaya padanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam kepatuhan dan kepercayaan kepadanya, kita akan menemukan istirahat, pengertian, dan kelegaan sejati bagi jiwa kita. Saya mengakhiri permenungan kita pagi hari ini dengan sebuah pengalaman pribadi saya. Suatu pagi ketika kami sedang sarapan, seorang teman nofis yang bertugas saat itu menuangkan teh hangat ke dalam cangkir saya. Saat menuangkan, kami berbicara. Tanpa disadari, teh tersebut tumpah karena cangkir saya sudah berisikan teh. Alhasilnya, tidak saja tumpah, tetapi juga mengotori meja dan lantai. Pengalaman sederhana ini menghantarkan saya pada sebuah refleksi yang sederhana pula, yakni ketika saya terlalu penuh dengan segala bentuk kecemasan dan juga keegoisan diri. Rahmat Allah tidak bisa bekerja di dalam saya, hingga saya berani membawa diri saya dengan mengakui bahwa saya butuh Tuhan dalam hidup saya, dan mengosongkan gelas hati saya di hadapan Allah. Maka rahmat Allah akan benar-benar mengisi gelas hati saya, dan saya akan menemukan kelegaan sejati, dan saya menjadi lebih mampu memahami sabda Allah bagi saya saat ini dan perjalanan hidup saya ke depannya. Mari kita semua belajar dari Yesus untuk pertumbuhan spiritual dan pemulihan jiwa kita. Amin. Salam.